Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Faiza dengan NIM 2514070078, kelas PGMIB. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Matematika Dasar MISD dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pembahasan soal yang dimana materinya ada yang pertama yaitu geometri bangun ruang, yang kedua kesejajaran dan kesebangunan, yang ketiga satuan pengukuran, yang keempat waktu, jarak, dan kecepatan, yang kelima penyajian data, yang keenam ukuran pemusatan data. Untuk yang pertama yaitu bangun ruang. Contoh soalnya yang pertama ada sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameter 30 cm berisi air dengan ketinggian 80 cm. Sepertiga bagian air tersebut digunakan untuk menyiram tanaman. Air yang masih ada dalam tempat air tersebut adalah pi-nya 3,14. Bisa kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu diameter tabung 30 cm, ketinggian air 80 cm, pi 3,14, 1/3 bagian air digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, yang ditanya, volume air yang masih ada dalam tempat air tersebut. Jawabannya, yang pertama kita bisa mencari radius tabung atau R-nya terlebih dahulu. Untuk mencari R bisa dengan diameter dibagi 2. Diameternya yaitu 30 cm dibagi 2, maka hasilnya 15 cm. Yang kedua, kita mencari volume air awal, yaitu dengan tabung. Cara mencari volume airnya yaitu dengan pi dikali R kuadrat dikali H. 3,14 dikali 15 kuadrat dikali 80. Maka 3,14 dikali 225 dikali 80, maka hasilnya 56.520 cm3. Selanjutnya kita mencari volume air yang digunakan, yaitu 1/3 dikali 56.520, maka hasilnya 18.840 cm3. Selanjutnya bisa kita mencari volume air yang masih ada, yaitu dengan volume air awal dikurang dengan volume air yang masih ada. 56.520 dikurang 18.840, maka hasilnya 37.680 cm3. Jadi volume air yang masih ada dalam tempat air tersebut adalah 37.680 cm3. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Sebuah gudang berbentuk balok dengan panjang 15 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter. Jika gudang tersebut ingin dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi, berapa biaya total yang dibutuhkan untuk mengecat gudang tersebut? Nah, bisa kita tulis diketahuinya. Yang pertama ada panjang gudang 15 meter, lebar gudang 8 meter, tinggi gudang 5 meter, biaya cat per meter persegi 50.000. Nah, yang ditanya yaitu biaya total yang dibutuhkan untuk mengecat gudang. Untuk mencari jawabannya, yang pertama kita bisa mencari luas permukaan gudang, yaitu dengan luas permukaan balok. Cara mencari luas permukaan balok yaitu dengan 2 dikali buka kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T, yaitu 2 dikali 15 dikali 8 ditambah 15 dikali 5 ditambah 8 dikali 5. Untuk itu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 120 ditambah 75 ditambah 40, maka hasilnya 235. Ya, lalu dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 235, maka hasilnya 470 meter persegi. Selanjutnya kita bisa menghitung biaya totalnya, yaitu dengan luas permukaan dikali dengan biaya per meter persegi, yaitu 470 dikali 50.000, maka hasilnya 23.500.000. Jadi biaya total yang dibutuhkan untuk mengecat gudang adalah 23.500.000. Selanjutnya yaitu bangun ruang yang kedua. Contoh soalnya yang ketiga, sebuah limas segi 4 memiliki volume 1000 cm3 dan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tentukan tinggi limas tersebut. Diketahui volume limas 1000 cm3, panjang sisi alas 10 cm. Yang ditanya tinggi limas. Untuk mencari jawabannya kita bisa menuliskan volume limas terlebih dahulu, yaitu volume 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas alasnya bisa dengan panjang sisi alas dikali dengan panjang sisi alas atau 10 kuadrat, yaitu 100 cm persegi. Nah, bisa kita substitusikan nilai volume dan luas alas ke dalam persamaan volume limas, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya ada 1000, 1/3 dikali 100 dikali tinggi. Nah, untuk tinggi limas sama dengan 1000 dibagi 100 dibagi 3. Nah, untuk mencari dia mengubah menjadi perkalian, kita bisa membalikkannya. 100/3 menjadi 3/100, yaitu tinggi 5 1000 dikali 3
per 100. Nah, maka 1000 dikali 3 dapat 3000 per 100. Maka hasilnya 30 cm. Jadi tinggi limas tersebut adalah 30 cm. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, kita tulis diketahuinya. Volume kubus sama dengan volume bola. Panjang sisi kubus yaitu 10 cm. Yang ditanya jari-jari bola. Untuk mencari jawabannya, kita mencari volume kubus terlebih dahulu, yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 3. 10 pangkat 3 yaitu 1000 cm kubik. Nah, baru kita tuliskan volume kubus sama dengan volume bola. Untuk volume kubus sudah kita cari tadi yaitu 1000. Nah, volume bola 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, di sini kita memakai pi-nya 3,14 karena jika memakai pi 22/7 itu dia kelipatan 7. Di sini dia bukan kelipatan 7. Maka 1000 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. 1000 sama dengan 4,187 dikali R pangkat 3. Nah, kita pindah ruaskan. R pangkat 3 sama dengan 1000 dibagi 4,187. R pangkat 3 sama dengan 238,73. Nah, untuk mencari R-nya saja, tadi kan R pangkat 3. Untuk mencari R-nya saja, kita akarkan 238,73 tadi dengan 3. Maka R-nya 6,2 cm. Jadi jari-jari bola tersebut adalah 6,2 cm. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Contoh soalnya yang kelima, perhatikan gambar berikut. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya. Bila PS sama dengan 6 cm, SR sama dengan 10 cm, dan TR sama dengan 8 cm, maka tentukan QR. Nah, untuk mencari jawabannya, kita bisa menambahkan transversal dari 3 ruas garis sejajar RV, SW, dan PU. Maka berlaku perbandingan proporsional. Maka TR sama dengan WV dan QT sama dengan UW. Karena PR dan UV merupakan transversal dari 3 ruas garis sejajar tersebut. Nah, maka bisa kita cari UW per WV sama dengan PS per SR. UW-nya yang kita cari per 8, WV-nya yaitu ada 8. Dia kan diketahui dari soal TR. Jadi TR ini dia sejajar dengan WV, jadi dia 8. Untuk PS-nya diketahui di soal ada 6, dan untuk SR-nya diketahui di soal juga 10. Maka kita kali silang. UW dikali 10 sama dengan 6 dikali 8. UW sama dengan 6 dikali 8 per 10. UW sama dengan 4,8. Jadi UW di sini dia sama dengan QT. Jadi QT adalah 4,8. Nah, kita di sini mencari QR. QT-nya sudah diketahui dan TR juga diketahui. Maka untuk mencarinya bisa dengan QR sama dengan QT ditambah TR. QR sama dengan 4,8 ditambah 8. Maka hasilnya 12,8. Jadi QR-nya adalah 12,8 cm. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang ke-6. Pada siang hari yang cerah, satu regu pramuka mendapat tugas menghitung tinggi sebuah tiang tanpa harus memanjat. Mula-mula diambil sebatang tongkat yang panjangnya 160 cm. Kemudian tongkat tersebut didirikan tegak lurus di atas tanah rata. Anggota pramuka yang lain menghitung panjang bayangan tiang dan panjang bayangan tongkat. Ternyata panjang bayangan tiang 375 cm dan panjang bayangan tongkat 80 cm. Tentukan tinggi tiang. Nah, untuk mencarinya, misalkan tinggi tiangnya itu kita ibaratkan dengan H cm. Permasalahan tersebut bisa kita gambarkan dengan sketsa sebagai berikut. Nah, jawabannya tinggi tiang H cm dan bayangannya 375 cm, sedangkan tinggi tongkat 160 cm dan bayangannya 80 cm. Karena kedua segitiga di atas adalah sebangun, sisi-sisi bersesuaian sebanding, sehingga kita bisa memakai rumusan di bawah ini, yaitu dengan menyamakannya atau membandingkannya. H per 375 sama dengan 180 per 80. H lalu kita kali silang. H dikali 80, 160 dikali 375. Nah, untuk itu kita bisa membaginya terlebih dahulu, menyederhanakannya. 160 dan 80. 60 dan 80 bisa kita sama-sama bagi 80. 160 dibagi 80 dapat 2, 80 dibagi 1 dapat 1. Nah, untuk itu baru kita kali silang. H sama dengan 375 dikali 2. H sama dengan 750. Jadi tinggi tiang adalah 750 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal dari satuan pengukuran.
Nah, contoh soal yang ketujuh, kita tulis diketahuinya. Meter kita ubah menjadi sentimeter. 2 meter, panjang bak mandi itu 2 meter, diubah menjadi sentimeter, maka 200 cm. Yaitu dengan dia dibagi dengan 100. Lebar bak mandi 1,5 meter menjadi 150 cm. Tinggi bak mandi 1 meter menjadi 100 cm. Bak mandi diisi air hingga 3/4 bagian. Yang ditanya volume air yang dibutuhkan dalam liter. Nah, kita cari volume bak mandi. Bak mandinya berbentuk balok. Cara mencari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. 200 dikali 150 dikali 100. Maka hasilnya 3 juta cm3. Nah, volume air yang dibutuhkan 3/4 dikali volume bak mandi. 3/4 dikali 3 juta, maka hasilnya 2.250.000 cm3. Nah, volume air dalam liter maka kita bagi dengan 1000. 2.250.000 dibagi dengan 1000, maka hasilnya 2.250 liter. Jadi volume air yang dibutuhkan yaitu 2.250 liter. Nah, selanjutnya contoh soal yang ke-8. Nah, yang diketahui panjang sawahnya 80 meter, lebar sawah 40 meter, ibu A-nya menjual 1/4 bagian sawah. Nah, yang ditanya luas sawah ibu A-nya sekarang dalam bentuk H atau hektar. Nah, untuk mencari jawabannya, kita cari luas sawah awal terlebih dahulu, yaitu dia berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, cara mencari luasnya panjang dikali lebar. 80 dikali 40, maka hasilnya 3.200 meter persegi. Luas sawah yang dijual yaitu 1/4 dikali dari luas sawah awal yaitu 3.200, maka hasilnya 800 meter persegi. Luas sawah yang sekarang yaitu dengan luas sawah awal dikurang dengan luas sawah yang dijual yaitu 3.200 dikurang 800, maka hasilnya 2.400 meter persegi. Nah, kita ubah dia ke bentuk hektar yaitu dengan dibagi 10.000. 2.400 dibagi dengan 10.000, maka hasilnya 0,24 hektar atau H. Jadi luas sawah ibu A-nya sekarang adalah 0,24 hektar. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Contoh soalnya yang ke-9, kita tulis diketahuinya kecepatan rata-rata 40 km per jam, waktu berangkat jam 8.00, waktu tiba 11.30, waktu istirahat 30 menit. Nah, yang ditanya jarak antara kota A ke kota B. Nah, untuk mencari jawabannya, kita bisa mencari waktu perjalanan yaitu dengan waktu tiba dikurang waktu berangkat. 11.30 dikurang jam 8.00 yaitu 3,5 jam. Waktu efektif perjalanan yaitu waktu perjalanan dikurang waktu istirahat. Waktu istirahatnya 30 menit, kita ubah ke jam yaitu 0,5 jam. Jadi waktu perjalanannya 3,5 jam dikurang 0,5 jam, maka hasilnya 3 jam. Nah, untuk mencari jarak, cara mencarinya itu kecepatan rata-rata dikali waktu efektif perjalanan yaitu Jokowi. Jadi yang ditanya jarak, jadi kecepatan dikali waktu efektif perjalanan. 40 dikali 3 yaitu 120 km. Jadi jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Nah, selanjutnya yaitu soal yang ke-10. Nah, diketahui debit 200 liter per menit, kapasitas dari tangki 1200 liter, dan pipa digunakan selama 80% dari waktu yang tersedia. Nah, yang ditanya yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki. Nah, untuk mencari jawabannya, kita cari terlebih dahulu debit efektif. Cara mencari debit efektif itu dengan debit dikali efisiensi, yaitu 200 dikali dengan 0,8. 0,8 ini dari 80% diubah menjadi 0,8, yaitu 160 liter per menit. Waktu yang diperlukan, yang kedua itu waktu yang diperlukan. Cara mencari waktu yang diperlukan yaitu kapasitas tangki dibagi dengan debit efektif. Kapasitasnya diketahui di soal yaitu 1200 dibagi dengan debit efektif yang sudah kita cari tadi yaitu 160, maka hasilnya 7,5 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki tersebut adalah 7,5 menit. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Soal yang ke-11, yang diketahui anggaran untuk kegiatan olahraga 18 juta, sudut juring untuk kegiatan olahraga 120 derajat. Nah, yang ditanya total anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sudut juring total yaitu 360 derajat, sudut juring olahraga 120 derajat. Nah, bisa kita samakan, yaitu 120 derajat per 360 derajat sama dengan 18 juta, kita ibaratkan dengan X yang kita tanya. Maka kita kali silang. Bisa kita kali silang yaitu X dikali 120 derajat sama dengan 18 juta dikali 360. Maka
X sama dengan 18 juta dikali 360 per 120. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, yaitu 360 dibagi dengan 120, yaitu kita sama-sama bagi 120. Maka 360 dibagi 120 hasilnya 3, 120 dibagi 120 hasilnya 1. Nah, X sama dengan 18 juta dikali dengan 3. X sama dengan 54 juta. Jadi total anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah 54 juta. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-12. Data nilai ulangan matematika 40 siswa adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat, buatkan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tentukan rentangnya atau R. Nah, nilai terbesar yaitu 91, nilai terkecil yaitu 50. Nah, R-nya bisa kita cari dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil yaitu 91 dikurang 50, maka hasilnya 41. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah kelas atau K. Nah, untuk mencari K, 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini sama dengan jumlah data, yaitu jumlah data kita ada 40 siswa. Nah, kita masukkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 sudah diketahui atau sudah ada di data, yaitu 1,602. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. K sama dengan 1 ditambah 5,318 sama dengan 6,314. Nah, kita bulatkan menjadi 6 kelas. Tentukan panjang, selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas atau P. Cara mencari P bisa dengan R dibagi dengan K. R-nya sudah kita cari yaitu ada 41 dibagi dengan K-nya sudah kita cari yaitu ada 6. Nah, hasilnya 6,83 dibulatkan menjadi 7. Nah, maka bisa kita buat tabel frekuensinya, yaitu interval kelasnya tadi ada 7 yaitu. Nah, bisa kita buat tabel frekuensinya, yaitu interval kelasnya tadi ada 7 yaitu 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nah, 7 selanjutnya ke bawah juga seperti itu. Terus kita juga telah mencari jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada 6. Jadi ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tuliskan 50 sampai 56, 57 sampai 63, 64 sampai 70, 71 sampai 77, 78 sampai 84, 85 sampai 91. Jadi interval kelasnya 7, banyak kelasnya ke bawah, jumlah kelasnya ke bawah ada 6. Nah, kita bisa tuliskan dengan turus supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman datanya. Nah, kita tuliskan frekuensi dari 50 sampai 56-nya itu ada 3. Kita tuliskan turusnya. Setelah itu 57 sampai 63 ada 5, 64 sampai 70 ada 8, 71 sampai 77 ada 13, 78 sampai 84 ada 7, 85 sampai 91 ada 4. Jadi total frekuensinya 40 sesuai dengan data kita. Nah, selanjutnya yaitu soal dari ukuran pemusatan data, yaitu soal yang ke-13. Dari 12 mata pelajaran di kelas 2, pada buku laporan seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Ada 7, 6, 8, 9, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 6. Tentukan mean, median, dan modus dan nilai-nilai di atas. Yang pertama kita mencari mean. Nah, untuk mencari mean, kita bisa mencarinya dengan jumlah nilai dibagi jumlah mata pelajaran. Nah, yaitu nilainya semuanya kita jumlahkan, maka hasilnya 88 dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Kita hitung semua jumlah mata pelajarannya. Di sana ada 12 mata pelajaran. Jadi 88 dibagi 12, maka hasilnya 7,33. Mean ini bisa dikenal dengan rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu median. Median kita kenal dengan nilai tengah. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Ada 6. 6-nya sebanyak 3 kali, 7-nya sebanyak 4 kali, 8 ada 3, dan 9 ada 2. Nah, untuk itu kita lihat mana nilai yang di tengah-tengah dari data tersebut. Yaitu yang di tengah-tengah ada 7 dan 7 karena dia jumlahnya genap. Maka jika dia genap, maka bisa kita cari mediannya dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Yaitu hasilnya 7 ditambah 7, 14 dibagi 2, maka hasilnya 7. Jadi mediannya 7. Selanjutnya yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Yaitu yang paling sering muncul yaitu angka 7 sebanyak 4 kali. Jadi modusnya ada 7. Jadi mean nilai siswa adalah 7,33, median ada 7, dan modus adalah 7. Jadi mean nilai siswa adalah 7,33. Jadi mean nilai siswa adalah 7,33, median adalah 7, dan modus adalah 7.
Nah, soal terakhir atau soal ke-14 yaitu 5 orang siswa beratnya rata-rata 42 kilo dan kemudian ada orang ke-6 yang masuk dalam kelompok itu sehingga rata-rata berat badan tersebut menjadi 44 kg. Berapa berat badan orang yang ke-6 itu? Nah, untuk mencari jawabannya, yang pertama kita cari terlebih dahulu rata-rata berat badan 5 orang siswa yaitu 42 kilo. Nah, jumlah berat badan 5 orang siswa 42 kilo dikali 5 maka 210 kg. Nah, rata-rata berat badan 6 orang siswa 44 kilo. Jumlah berat badan 6 orang siswa 44 kg dikali 6 maka hasilnya 264 kg. Nah, mencari berat badan orang ke-6 bisa dengan jumlah berat badan 6 orang siswa dikurang dengan jumlah berat badan 5 orang siswa. Berat badan orang ke-6 yaitu dengan 264 dikurang 210 maka hasilnya 54. Jadi berat badan orang yang ke-6 adalah 54 kg. Nah, jadi berat badan orang ke-6 adalah 54 kg. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.